Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yasmina Zahra Sadarmawan dengan NIM 3411201092 dari kelas DSEB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi Finding the Voice of the User. Untuk pendahuluannya, di sini sukses dalam persyaratan perangkat lunak dan pengembangan perangkat lunak bergantung pada pendekatan suara pengguna ke telinga pengembang. Untuk menemukan suara pengguna, dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, ada identifikasi kelas pengguna yang berbeda untuk produk. Yang kedua, pilih dan bekerja dengan individu yang mewakili setiap kelas pengguna dan kelompok pemangku kepentingan lainnya. Dan yang ketiga, menyepakati siapa persyaratan pembuat keputusan untuk proyek yang akan dilakukan. Untuk bab pertama ada kelas pengguna. Dalam kelas pengguna adalah subset dari pengguna produk yang merupakan subset dari pelanggan produk yang merupakan subset dari pemangku kepentingannya. Cara yang lebih baik untuk mengidentifikasi kelas pengguna adalah dengan memikirkan tugas yang akan dilakukan oleh berbagai pengguna sistem. Kelas pengguna yang disukai adalah mereka yang kepuasannya paling selaras dengan pencapaian tujuan bisnis proyek, sedangkan kelas pengguna yang tidak disukai adalah kelompok yang tidak seharusnya menggunakan produk untuk alasan hukum, keamanan, ataupun keselamatan. Di sini terdapat pengelompokan dari pengguna. Yang pertama, keistimewaan akses atau tingkat keamanan seperti pengguna biasa, pengguna tamu, atau administrator. Yang kedua, tugas yang mereka lakukan selama operasi bisnis mereka. Yang ketiga, ada fitur yang mereka gunakan. Yang keempat, frekuensi mereka menggunakan produk. Yang kelima, ada pengalaman domain aplikasi dan keahlian sistem komputer mereka. Yang keenam, platform yang akan mereka gunakan, seperti PC desktop, PC laptop, tablet, smartphone, atau khusus perangkat. Yang ketujuh, bahasa asli mereka. Dan yang kedelapan, apakah mereka akan berinteraksi dengan sistem secara langsung atau tidak langsung. Di sini terdapat gambar dari hierarki kelas pengguna. Setiap kelas pengguna pada hierarki akan memiliki persyaratan sendiri untuk tugas yang harus dilakukan oleh anggota kelas. Kelas pengguna yang berbeda juga dapat memiliki ekspektasi kualitas yang berbeda seperti kegunaan yang akan mendorong pilihan desain antarmuka pengguna. Selanjutnya ada mengidentifikasi kelas pengguna. Identifikasi dan karakteristik kelas pengguna yang berbeda untuk produk di awal proyek sehingga dapat memperoleh persyaratan dari perwakilan setiap kelas penting. Teknik yang berguna untuk ini adalah pola kolaborasi yang dikembangkan oleh Ellen Gottesdiener yang disebut perluas lalu kontrak. Untuk langkahnya yang pertama, mulailah dengan bertanya kepada sponsor proyek siapa yang diharapkan untuk menggunakan sistem tersebut. Kemudian lakukan brainstorming sebanyak mungkin kelas pengguna yang dapat dipikirkan, lalu mencari grup dengan kebutuhan serupa yang dapat digabungkan atau diperlakukan sebagai kelas pengguna utama dengan beberapa subkelas, dan terakhir coba pisahkan daftar menjadi sekitar 15 atau kurang dari kelas pengguna yang berbeda. Lalu ada persona pengguna. Persona adalah deskripsi dari hipotesis orang generik yang berfungsi sebagai pengganti untuk sekelompok pengguna yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Kita dapat menggunakan persona untuk membantu memahami persyaratan dan merancang pengalaman pengguna untuk memenuhi kebutuhan komunitas pengguna tertentu dengan sebaik-baiknya. Persona dapat berfungsi sebagai placeholder ketika BA memiliki perwakilan pengguna yang sebenarnya. Bab kedua ada menghubungkan dengan perwakilan pengguna. Setiap jenis proyek, sistem informasi perusahaan, aplikasi komersial, sistem tertanam, situs web, perangkat lunak yang dikontrak membutuhkan perwakilan yang sesuai untuk memberikan suara pengguna. Para pengguna ini harus dilibatkan sepanjang siklus hidup pengembangan, tidak hanya dalam fase kebutuhan yang terisolasi di awal proyek. Di sini terdapat gambar yang mengilustrasikan beberapa jalur komunikasi tipikal yang menghubungkan suara pengguna ke telinga pengembang. Dalam satu studi menunjukkan bahwa menggunakan lebih banyak jenis tautan komunikasi dan lebih banyak tautan langsung antara pengembang dan pengguna akan menghasilkan proyek yang lebih sukses. Bab ketiga ada juara produk. Setiap juara produk berfungsi sebagai antarmuka utama antara anggota kelas, pengguna tunggal, dan analisis bisnis proyek. Juara produk terbaik memiliki visi yang jelas tentang sistem baru.
Pendekatan juara produk bekerja paling baik jika setiap juara sepenuhnya diberdayakan untuk membuat pengikatan keputusan atas nama kelas pengguna yang diwakilinya. Di sini terdapat juara produk eksternal. Saat mengembangkan perangkat lunak komersial, akan sulit untuk menemukan juara produk dari luar perusahaan. Perusahaan yang mengembangkan produk komersial terkadang mengandalkan pakar materi pelajaran internal atau konsultan luar untuk bertindak sebagai pengganti pengguna sebenarnya, yang mungkin tidak dikenal atau sulit untuk terlibat. Jika kita memiliki hubungan kerja yang erat dengan beberapa pelanggan korporat besar, mereka mungkin menyambut baik kesempatan untuk berpartisipasi dalam elisitasi persyaratan. Alternatif lainnya adalah menyewa produk champion yang sesuai dengan latar belakang yang tepat. Lalu, menjual ide juara produk. Memisahkan persyaratan bisnis dari persyaratan pengguna mengurangi beberapa ketidaknyamanan. Sebagai pengguna aktual, juara produk membuat keputusan pada tingkat kebutuhan pengguna dalam batas ruang lingkup yang ditentukan oleh persyaratan bisnis. Sponsor manajemen mempertahankan wewenang untuk membuat keputusan yang mempengaruhi visi produk, ruang lingkup proyek, prioritas terkait bisnis, jadwal, ataupun anggaran. Lalu di sini terdapat jebakan dari juara produk yang harus kita hindari. Yang pertama, manajer mengabaikan keputusan yang dibuat oleh juara produk yang memenuhi syarat dan berwenang dalam membuatnya. Yang kedua, juara produk yang lupa bahwa dia mewakili pelanggan lain dan hanya memberikan hadiah persyaratannya sendiri tidak akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga, juara produk yang tidak memiliki visi yang jelas tentang sistem baru mungkin akan menunda keputusan ke BA. Yang keempat, pengguna senior mungkin menominasikan pengguna yang kurang berpengalaman sebagai juara karena dia tidak punya waktu untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Bab keempat ada representasi pengguna pada proyek tangkas. Beberapa metode pengembangan tangkas termasuk perwakilan tunggal pemangku kepentingan yang disebut pemilik produk dalam tim untuk melayani sebagai suara pelanggan. Oleh karena itu, pemilik produk menjangkau ketiga tingkat persyaratan. Yang pertama yaitu bisnis, yang kedua yaitu pengguna, dan yang ketiga yaitu fungsionalitas. Bab kelima yaitu menyelesaikan persyaratan yang bertentangan. Terdapat beberapa konflik yang dapat muncul pada saat dan saran untuk menanganinya. Di sini terdapat tabel ketidaksepakatan dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama ada ketidaksepakatan antara pengguna individu dan cara mengatasinya yaitu juara produk atau pemilik produk yang memutuskan. Lalu yang kedua ada ketidaksepakatan antara kelas pengguna. Cara mengatasinya itu kelas pengguna yang disukai mendapat preferensi. Yang ketiga ada ketidaksepakatan antara segmen pasar. Cara mengatasinya itu segmen dengan pengaruh terbesar kesuksesan bisnis mendapat preferensi. Yang keempat, ketidaksepakatan antara pelanggan korporat dan cara mengatasinya itu tujuan bisnisnya akan menentukan arah. Yang kelima, ada ketidaksepakatan antara pengguna dan pengelola pengguna. Cara mengatasinya itu pemilik produk atau juara produk untuk kelas pengguna yang memutuskan. Yang keenam, ada ketidaksepakatan antara pengembang dan pelanggan. Cara mengatasinya itu pelanggan mendapatkan preferensi tetapi sejalan dengan tujuan bisnis. Dan yang terakhir ada ketidaksepakatan antara pengembang dan pemasaran. Cara mengatasinya itu pemasaran yang mendapat preferensi. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Untuk kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.